Dari semua cerita yang melibatkan kapal selam Amerika dalam Perang Dunia Kedua, tidak ada yang lebih aneh daripada cerita tentang kapal-kapal bersaudara Sculpin dan Squalor. Cerita mereka melibatkan drama bertahan hidup dan kehancuran satu sama lain. Kisah ini dimulai pada awal 1939, saat peristiwa-peristiwa mengarahkan dunia pada perang yang masih beberapa bulan lagi. Sculpin dan Squalor diluncurkan dengan selisih waktu 45 hari di galangan kapal laut Angkatan Laut di Portsmouth, New Hampshire. Desain mereka hampir identik dan mereka adalah di antara hanya 10 kapal selam Amerika yang dibangun pada tahun itu. Namun, pada 23 Mei 1939, Squalor mengalami kecelakaan yang fatal saat sedang melakukan latihan di pantai timur Laut Aas, dekat Isles of Shoals. Hal ini mengakibatkan tragedi yang tak terduga, di mana aliran air laut masuk ke ruang mesin kapal selam melalui lubang induksi utama. Banyak orang tidak menyadari apa itu lubang induksi utama. Ini adalah pipa besar dengan diameter hingga 36 inci yang digunakan untuk mengalirkan udara ke dalam kapal selam untuk menggerakkan mesin diesel. Keempat mesin pada kapal selam harus berjalan pada saat yang bersamaan, dan semuanya membutuhkan udara pada saat yang bersamaan pula. Pengisian baterai penuh bisa memakan waktu hingga 8 jam, jadi waktu yang paling aman untuk melakukannya adalah di malam hari ketika kapal selam paling sedikit terlihat oleh musuh. Di tengah-tengah kapal selam adalah ruang kontrol yang berisi katup, pengukur, tuas, dan pegangan untuk melakukan penyelaman dan muncul, yang merupakan esensi dari keberadaan kapal selam. Kami sering berlatih dan memikirkan berbagai strategi untuk meningkatkan kecepatan penyelaman kami. Bahkan, kami berhasil mempercepat prosesnya hingga menjadi 30 detik pada kapal selam pertama kami selama perang. Di atas ruang kontrol adalah menara komando, bagian kapal yang terletak di dalam superstruktur dan memberikan siluet khas kapal selam Perang Dunia Kedua. Di sini, arah kapal ditentukan saat dia bersiap untuk pertempuran. Ini adalah tempat kemudi kapal, serta periskop yang menjadi mata kapal. Peralatan berteknologi tinggi seperti sonar digunakan untuk mendengarkan target, dan radar dipasang setelah dimulainya perang untuk mendeteksi kapal Jepang. Ada bahkan komputer data torpedo khusus, atau TDC, sebuah kalkulator mekanik yang secara otomatis melacak target dan mengarahkan torpedo. Torpedo ditembakkan dari 2 ruang torpedo dan 6 tabung di bagian depan, serta 4 tabung di bagian belakang kapal. Kapal selam membawa banyak torpedo, sekitar 24 torpedo, dan bisa diisi ulang dengan cepat, menjadikannya kapal ideal untuk tujuan itu. Saya memanggilnya Jeff karena saya pikir seharusnya mereka lebih dipanggil kapal daripada kapal selam. Istilah kapal selam masih terkait dengan masa ketika kapal selam dianggap kecil dan tidak begitu penting oleh pelaut permukaan. Namun, sekarang kapal-kapal ini adalah kunci kemenangan, dan penggunaan istilah kapal menjadi suatu kehormatan. Pelaut kapal selam Amerika akan mengalami cukup banyak bahaya dan petualangan yang membuat mereka menjadi legenda selama bertahun-tahun yang akan datang. Dari semua cerita yang melibatkan kapal selam Amerika dalam Perang Dunia Kedua, tidak ada yang lebih aneh daripada cerita tentang kapal-kapal bersaudara Sculpin dan Squalor. Cerita mereka melibatkan drama bertahan hidup dan kehancuran satu sama lain. Kisah ini dimulai pada awal 1939, saat peristiwa-peristiwa mengarahkan dunia pada perang yang masih beberapa bulan lagi. Sculpin dan Squalor diluncurkan dengan selisih waktu 45 hari di galangan kapal laut Angkatan Laut di Portsmouth, New Hampshire. Desain mereka hampir identik dan mereka adalah di antara hanya 10 kapal selam Amerika yang dibangun pada tahun itu. Namun, pada 23 Mei 1939, Squalor mengalami kecelakaan yang fatal saat sedang melakukan latihan di pantai timur Laut Aas, dekat Isles of Shoals.
Hal ini mengakibatkan tragedi yang tak terduga, di mana aliran air laut masuk ke ruang mesin kapal selam melalui lubang induksi utama. Banyak orang tidak menyadari apa itu lubang induksi utama. Ini adalah pipa besar dengan diameter hingga 36 inci yang digunakan untuk mengalirkan udara ke dalam kapal selam untuk menggerakkan mesin diesel. Keempat mesin pada kapal selam harus berjalan pada saat yang bersamaan, dan semuanya membutuhkan udara pada saat yang bersamaan pula. Ketika Sculpin gagal memberi laporan setelah penyelaman uji coba, kapal saudara, Sculpin, dikirim untuk mencarinya. Sculpin menemukan Squalus dengan menggunakan pelampung penyelamat daruratnya yang dilengkapi dengan semua kapal selam. Sculpin memimpin dengan cara, dan awak kapal dan peralatan berkumpul di lokasi kejadian. Namun, Angkatan Laut memiliki kartu asnya, sebuah lonceng menyelam baru yang diciptakan oleh Komandan Alan R. 1MCH Pronunciation Chan. Lonceng itu segera dikirim ke lokasi kejadian dengan kapal penyelamat Falcon dalam operasi berbahaya untuk menyelamatkan nyawa mereka yang akan sebaliknya terancam. Kami semua terpaku pada radio karena kami tidak memiliki TV, jadi kami semua mengikuti sebaik mungkin bagaimana orang-orang ini mungkin diselamatkan. Dan ada perasaan kagum dan kagum yang luar biasa ketika sebenarnya mereka berhasil menaikkan sejumlah besar awak kapal. Lonceng pertama membawa 7 awak kapal, dan itu hampir seperti keajaiban bagi pers yang meliputnya, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, awak kapal dibawa dari kedalaman yang sangat dalam dari sebuah kapal selam. Ini hampir tidak dapat dipercaya, dan kabel-kabelnya disiarkan di seluruh negeri dengan berita besar di surat kabar di mana-mana. Meskipun 26 orang tewas, semua 33 orang yang tetap hidup di bagian depan kapal selam diselamatkan. Dalam penyelidikan yang menyusul, tidak ada kesimpulan yang diambil tentang penyebab kecelakaan Squalus, dan misteri kegagalan induksi utama tetap belum terpecahkan. Orang-orang telah membuat teori tentang apa yang terjadi, dan saya memiliki teori saya sendiri. Tanpa bukti, hanya ide saya. Kepala yang bertanggung jawab, pelaut yang telah berada di kapal selam selama bertahun-tahun, mungkin secara tidak sengaja membuka induksi saat dia bermaksud membuka katup lain. Dia mungkin mengambil tuas panjang dan membuka induksi tanpa sengaja. Anda bisa melakukan sesuatu dengan benar sejuta kali, tetapi itulah saat Anda membuat kesalahan. Anda harus menyadari bahwa Anda bisa menjadi kurang terlatih ketika melakukan sesuatu secara rutin. Anda harus ingat bahwa hal semacam ini harus dilakukan dengan hati-hati setiap kali. 2 bulan kemudian, perairan di Isles of Shoals kembali ramai oleh kapal-kapal penyelamat yang berkumpul di lokasi untuk menaikkan Squalus yang tenggelam. Sculpin kembali berada di sana, dan nasibnya masih erat terkait dengan kapal saudaranya. Ketika Presiden Franklin Roosevelt melihat gambar Squalus dengan hidungnya menonjol dari air, dia menyamakannya dengan seekor ikan sailfish. Deskripsi itu akan menjadi nama baru untuk kapal yang tidak beruntung itu setelah direstorasi dan kembali beroperasi. Namun, pelaut skeptis dan yang suka tahayul berpikir bahwa kapal selam ini akan selamanya dikutuk. Mereka memberinya julukan Squirrel Fish. Ketika Amerika masuk ke Perang Dunia Kedua, demikian juga dengan Sculpin dan Sailfish. Selama 2 tahun, kapal-kapal tersebut dikirim untuk patroli rutin di Pasifik hingga pada tahun 1943, takdir dan Jepang sekali lagi menyatukan kedua saudari itu pada bulan November tahun itu. Kapten John P. Cromwell berada di atas Sculpin yang sedang mengordinasikan 3 kapal selam dalam serigala paksa di sekitar Pulau Truk, yang pada saat itu merupakan pangkalan utama Jepang. Tiba-tiba, kapal selam diserang oleh kapal perusak musuh dan bom kedalaman merusak Sculpin di luar kemampuan untuk diperbaiki. Sculpin sudah mencapai batas muatan baterainya dan tidak mungkin lagi bertahan di bawah permukaan tanpa mengorbankan awak kapal.
Oleh karena itu, sang kapten memutuskan untuk menenggelamkan kapal tersebut. Sculpin harus tenggelam sendiri untuk menghindari jatuh ke tangan musuh. Cromwell, sebagai komandan serigala paksa, sekarang dihadapkan pada keputusan yang menyiksa. Dia mengetahui tentang serangan rahasia Amerika yang direncanakan di Gilberts, 1000 mil di sebelah timur. Penangkapannya bisa membahayakan seluruh serangan itu. Dia diketahui pernah berkata, "Maaf, saya tidak bisa pergi bersama Anda. Saya tidak bisa mengambil risiko untuk diberi obat bius atau disiksa sehingga saya tidak bisa tahan atau menyebabkan saya memberitahu informasi yang saya ketahui. Oleh karena itu, saya harus tinggal di atas kapal, dan dialah yang melakukannya." Dia pergi ke ruang makan dan hanya duduk di sana sampai kapal itu tenggelam.